warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aqiah dengan NIM 21109131200111 dari Prodi Keperawatan 2021. Di sini saya akan sedikit mengembangkan tentang tesis dengan topik kesehatan dengan tema peduli dan lindungi dengan judul yaitu konsep caring dalam keperawatan dengan tesis yaitu 1. Pengertian caring, 2. Perbedaan antara caring dan curing, 3. Manfaat atau faktor kuratif dari caring, dan yang keempat adalah manfaat caring dalam keperawatan. Baik, kita masuk ke poin yang pertama yaitu pengertian caring. Di sini caring dalam bahasa Latin artinya cura yang artinya peduli. Dan menurut istilah, caring adalah suatu bentuk dedikasi kepada orang lain dalam bentuk perawatan atau dalam bentuk peduli. Lalu, caring dalam keperawatan adalah bentuk dasar atau suatu praktek keperawatan di mana kita seorang perawat bisa membantu seorang pasien untuk sembuh dari sakitnya. Caring dalam keperawatan juga dapat membantu seorang perawat untuk memberitahukan penyakit yang diderita oleh pasien tersebut. Caring juga bisa disebut sebagai naluri keibuan yang artinya kita sebagai seorang perawat mampu merawat pasien secara tulus, secara ikhlas, tidak membanding-bandingkan suku dan budaya. Baik, kita masuk ke tesis yang kedua yaitu perbedaan antara caring dan curing. Caring tadi artinya adalah peduli, sedangkan curing artinya adalah mengobati. Caring adalah sikap atau perilaku dari tindakan asisten keperawatan dan sekaligus berkomunikasi dengan baik dengan keluarga pasien, dengan kerabat pasien, dan dengan pasien tersebut. Sedangkan curing adalah suatu bentuk dari praktek dokter untuk mengobati pasien. Praktek mengobati pasien di sini juga bisa berasal dari ilmu patologi dan komunikasi terapeutik. Ilmu patologi adalah ilmu yang mempelajari tentang penyakit atau suatu proses terjadinya penyakit tersebut. Sedangkan komunikasi terapeutik adalah pengetahuan atau kemampuan atau keterampilan perawat untuk membantu klien dalam menghadapi stres, membantu klien pulih dari gangguan psikologis, dan juga membantu klien untuk bisa berhubungan dengan orang lain. Contohnya dengan interaksi antar pasien atau interaksi antara pasien tersebut dengan keluarganya. Baik, kita masuk ke tesis yang ketiga yaitu faktor-faktor kuratif dari caring keperawatan. Faktor kuratif berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam kata kuratif yang artinya mampu mengobati suatu penyakit. Di sini, faktor kuratif sebenarnya banyak, namun saya akan sebutkan 3 diantaranya. Yang pertama yaitu mampu meyakinkan dan memberi kepercayaan kepada pasien. Artinya, seorang perawat harus mampu memberikan keyakinan kepada pasien bahwa pasien tersebut akan sembuh. Masuk ke faktor kuratif caring keperawatan yang kedua yaitu mengembangkan hubungan rasa saling percaya. Di sini sangat diperlukan untuk perawat agar bisa mengembangkan rasa percayanya terhadap pasien, agar pasien tersebut bisa bercerita tentang kehidupannya, tentang penyakitnya terdahulu, dan juga pasien akan merasa aman juga nyaman karena sudah bercerita dengan perawat tersebut. Masuk ke faktor kuratif caring dalam keperawatan yang ketiga yaitu menyediakan lingkungan psikologis pasien, menyediakan lingkungan fisik pasien, menyediakan lingkungan sosial budaya, dan menyediakan lingkungan religi. Nah, di sini lingkungan psikologis artinya seorang perawat mampu mendengarkan keluhan pasien dan juga memberikan saran atau pendapat untuk pasien ke depannya. Sedangkan untuk lingkungan fisik pasien, artinya di sini perawat dapat membantu pasien untuk bergerak seperti makan, minum, mandi, dan sebagainya. Lalu untuk lingkungan sosial budaya, artinya di sini seorang perawat tidak boleh membeda-bedakan antara satu pasien dengan pasien yang lain berdasarkan sosial, budaya, agama, atau rasnya tersendiri.
Di sini, seorang perawat harus mampu mengedepankan tujuannya dalam caring, yaitu penyembuhan pasien. Untuk lingkungan religi, di sini lebih mengacu kepada kegiatan ibadah pasien tersebut. Jadi, perawat mampu mengingatkan atau memberikan fasilitas kepada pasien agar dapat menjalankan ibadatnya setiap hari ataupun seminggu sekali dalam kegiatan tertentu. Lalu yang keempat yaitu mampu berkomunikasi baik dengan pasien, dan yang kelima yaitu membuat pasien merasa aman dan nyaman. Karena dalam caring keperawatan, seorang perawat harus mampu memberikan rasa aman terhadap privasi pasien, juga mampu melaksanakan proses keperawatannya dengan sopan, dengan lemah lembut, dan dengan tutur kata yang mampu dipahami oleh pasien tersebut. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di presentasi kali ini. Terima kasih telah menyimak dan terima kasih telah menonton video ini. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.